Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 993 negara-negara barat terlibat 4 fund manager Soros berdiri berjajar di depan Soros. Semua dari mereka melihat ke bawah, tetap diam. Tindakan Rusia telah menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Sederhananya, mereka telah membeli kontrak posisi panjang di rubel, dan semua kontrak ini sekarang tidak berharga. Sebagian besar kontrak posisi panjang mereka pada indeks saham Rusia juga tidak berharga, karena indeks saham Rusia anjlok lebih dari 30%. Tentu saja, penurunan ini tidak akan terjadi secara tiba-tiba. Ketika Rusia mengumumkan bahwa mereka akan menurunkan kurs rubel, mereka harus menyesuaikan menurut kurs mengambang, tetapi nilai tukar rubel tiba-tiba anjlok. Anak buah Soros tidak punya waktu untuk bereaksi dan menghentikan kerugian, apalagi memperpendek tarif. Pasar saham Rusia dan pasar obligasi jatuh. Soros dan anak buahnya telah membeli banyak obligasi Rusia karena mereka berencana untuk menghasilkan uang dari mereka. Serangkaian tindakan yang diterapkan oleh Rusia telah mengejutkan semua spekulan internasional, tetapi kerugian Soros adalah yang tertinggi. Berapa sisa dana kita? Soros bertanya. Kami masih memiliki sekitar 6 miliar dolar Amerika Serikat, dan beberapa obligasi dan saham. Jika kami menjual obligasi dan saham kami harus mengumpulkan sekitar 10 miliar. Druckenmiller menjawab. Jika harga obligasi dan saham terus turun, dana mereka akan menyusut. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Rubel pendek, sudah terlambat. Pialang itu telah menghentikan perdagangan berjangka rubel. Keempat fund manager itu mengaku kalah. Mereka bahkan tidak memiliki modal untuk kembali. Soros menggebrak meja dengan keras. Siapa bilang kita sudah selesai? Kami masih memiliki hampir 10 miliar dolar Amerika Serikat. Kami masih belum kalah. Depresiasi rubel akan mempengaruhi seluruh pasar saham Eropa dan AS. Akan ada reaksi berantai. Druckenmiller dan 3 manajer dana lainnya saling berpandangan. Bos, Anda mengatakan bahwa kita harus mempersingkat pasar keuangan negara lain. Betul sekali. Kami tidak hanya akan memperpendek pasar mereka, tetapi kami juga akan menggunakan leverage yang lebih tinggi juga. Dengan cara ini, kami akan membantu klien kami memulihkan kerugian mereka. Jika tidak, Quantum Fund akan habis. Kita semua akan bangkrut. Soros menjawab. Dia adalah Soros. Dia tidak akan kalah. Selama dia punya uang tersisa, dia bisa kembali. Selama bertahun-tahun sebagai manajer dana, Soros memiliki kebiasaan menyisihkan sebagian uangnya untuk keadaan darurat. Tanpa dana darurat ini, dia mungkin bangkrut sekarang. Bos, Tuan Malfoy menelepon. Sekretaris Soros memasuki kantor. Aku akan berbicara dengannya. Soros mengangkat telepon di atas meja. Malfoy, jangan khawatir. Investasi Anda aman. Ya, janji saya bahwa Anda mendapatkan setidaknya 10% dari keuntungan tidak akan berubah, itu benar. Kami telah menderita beberapa kerugian sekarang, tetapi kami masih memiliki peluang untuk menghasilkan keuntungan. Percayalah dan tunggu sekitar 2 minggu. Saya akan mengembalikan uang Anda dalam waktu 2 minggu. Jika Anda memaksa saya untuk mengembalikan uang Anda sekarang, Anda tidak akan mendapatkan kembali 1 sen pun. Setelah menenangkan Malfoy, panggilan lain masuk. Soros terus menjelaskan kepada kliennya dan ingin mereka mempercayainya. Tentu saja, kliennya tidak punya pilihan lain selain mempercayainya. Jika tidak, mereka hanya bisa mendapatkan kembali kurang dari setengah dari investasi mereka dengan Quantum Fund. Setelah menutup telepon, Soros memerintahkan Druckenmiller dan anak buahnya. Jual semua obligasi dan saham kami besok, dan transfer dana kami ke pasar keuangan Jerman dan Belarusia. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk memulihkan kerugian kita. Saudara Feng, tindakan Rusia terlalu ekstrim.
Fu Guangzheng tercengang. Langkah-langkah tersebut akan menyebabkan Rusia kehilangan peringkat kredit mereka, dan orang-orang yang lebih rendah akan melakukan bisnis dengan mereka. Meskipun langkah-langkah ini ekstrim, mereka sangat efektif. Setidaknya, ini adalah solusi terbaik untuk Rusia sekarang. Feng Yu menjawab, saat ini, Rusia memiliki Bank RAN, dan orang-orang menimbun segala macam kebutuhan sehari-hari. Orang-orang kaya mencoba menukar USD dengan rubel mereka, menyebabkan rubel semakin merosot. Tingkat pengangguran Rusia juga meningkat, dan pendapatan semua orang akan turun. Kegagalan Rusia pada obligasinya memiliki dampak yang signifikan. Feng Yu yakin bahwa Rusia tidak akan membayar utang negara mereka bahkan setelah 3 bulan. Mereka perlu menggunakan dana mereka untuk menstabilkan negara terlebih dahulu. Karena Anda tahu tentang ini, mengapa Anda meminta semua orang untuk mempersingkat pasar negara lain secara konservatif? Jika kita menggunakan leverage yang tinggi, keuntungan kita akan berlipat ganda. Fu Guangzheng bertanya. Feng Yu memandang Fu Guangzheng dan bertanya, bagaimana jika Rusia tidak mengadopsi metode ini? Bukankah Anda mengatakan mereka pasti akan menggunakan metode ini? Anda juga menyebutkan bahwa ini adalah solusi terbaik. Fu Guangzheng bertanya dengan lemah. Saya mengatakan bahwa jika itu saya akan menggunakan metode ini. Tapi saya bukan pembuat kebijakan untuk Rusia. Jika mereka tidak menggunakan taktik ini, dan negara-negara lain memutuskan untuk mendukung Rusia dengan memberi mereka pinjaman dan bantuan, kita akan menderita kerugian besar ketika kita mempersingkat pasar negara lain dengan leverage yang tinggi. Feng Yu juga tidak yakin apakah Rusia akan menerapkan kebijakan ekstrim ini. Bagaimanapun, Rusia adalah negara adidaya dan bukan negara kecil itu. Mereka akan dikutuk oleh negara-negara lain karena gagal membayar hutang mereka. Itu sebabnya Feng Yu memberitahu Profesor Liang dan Fu Rongqi untuk meminta mereka membangun portofolio kecil di pasar keuangan negara lain dan bersiap untuk meningkatkan investasi mereka kapan saja. Tetapi mereka semua tidak berani menggunakan leverage yang tinggi dan telah melakukan lindung nilai terhadap posisi mereka. Ini akan menurunkan pengembalian mereka, tetapi juga akan menurunkan risiko mereka. Juga, jumlah investasi mereka tinggi, dan mereka masih akan mendapatkan keuntungan yang baik. Lalu mengapa kita tidak masuk ke pasar Belarusia atau Ukraina? Pasar-pasar itu harus sangat dipengaruhi oleh langkah-langkah Rusia. Fu Guangzheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena Kirilenko, mereka tidak menyerang Rusia, tetapi kedua negara itu seharusnya baik-baik saja. Brother Qi dan saya memiliki banyak investasi di kedua negara ini, dan banyak mitra Brother Qi berasal dari sana. Lebih penting lagi, kedua negara ini dekat dengan Rusia, dan mereka mungkin menggunakan metode ekstrim untuk menghapus investasi kami. Fu Guangzheng berpikir sejenak dan mengangguk. Betul sekali. Kedua negara ini merupakan bekas sekutu Uni Soviet dan sangat dekat dengan Rusia. Tidak bijaksana untuk menyentuh mereka. Apa yang dilakukan Rusia telah memberikan dampak yang signifikan bagi kedua negara tersebut. Hubungan mereka akan memburuk di masa depan. Menghasilkan keuntungan dari negara-negara barat ini dianggap sebagai kesepakatan yang bagus. Meskipun Feng Yu juga telah memberitahu Li Zekai tentang hal ini, investasi keluarga Li jauh lebih rendah daripada keluarga Fu. Setelah babak ini, kekayaan Fu Rongqi akan menyusul Superman Li, dan total kekayaan keluarga Fu akan semakin meningkat. Mereka akan semakin mengamankan status mereka sebagai keluarga terkaya di Asia. Bab 994 berencana untuk membeli dengan harga murah. Krisis keuangan Asia telah mempengaruhi seluruh dunia, dan depresiasi rubel menyebabkan pasar saham Eropa dan AS runtuh. Beberapa investor segera menarik investasi mereka untuk menghindari risiko, sementara beberapa menjadi bangkrut. Bahkan investor ahli seperti Soros mengalami kerugian besar, apalagi investor lain. Para investor itu mungkin tidak mencoba menghasilkan uang dari pasar Rusia,
tetapi mereka juga menderita kerugian ketika pasar saham negara mereka jatuh. Pasar saham negara-negara itu telah berjalan dengan baik sebelum kehancuran ini. Sebagian besar investor muram, tetapi Feng Yu, yang sedang makan malam di rumah Fu Rongqi, dan keluarga Fu semuanya tersenyum. Meskipun keuntungan mereka tidak terlalu tinggi kali ini ketika semua orang kehilangan uang, dan mereka akan menjadi satu-satunya pemenang. Keponakan Feng, kita akan mendapatkan uang lagi, dan Soros akan menderita kerugian besar. Kami tidak perlu khawatir tentang Hong Kong lagi. Fu Rongku tertawa. Paman kedua Fu, Hong Kong mungkin juga tidak aman. Ekonomi Hong Kong juga terpengaruh, dan pasar saham anjlok. Meskipun Soros tidak terlibat, itu tidak terlihat bagus. Fu Rongqi memarahi. Mengapa kamu begitu optimis setiap saat, dan bagaimana kamu tahu bahwa Soros telah menderita kerugian besar? Fu Rongku bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalian semua adalah orang yang mengatakan Soros telah memasuki pasar Rusia untuk berburu barang murah. Sekarang, pasar keuangan Rusia telah runtuh, bagaimana Soros tidak menderita kerugian? Saya pikir Soros mungkin hampir bangkrut, kan? Fu Rongbing menambahkan. Bahkan jika Soros tidak kehilangan semua uangnya, tetapi dia masih harus menjawab klien Quantum Fund-nya. Dia telah menjamin investornya modal mereka, dan saya khawatir dia harus menggunakan semua asetnya untuk memberi kompensasi kepada kliennya. Fu Rongqi memandang semua orang dan bertanya pada Fu Guangzheng. Guangzheng, bagaimana menurutmu? Paman, Soros adalah manajer dana lindung nilai yang terkenal di dunia dan dikatakan sebagai manajer dana terbaik dunia sebelumnya. Dia pasti akan melakukan lindung nilai terhadap investasinya. Meskipun rubel telah terdepresiasi dan pasar saham Rusia jatuh, dia seharusnya tidak kehilangan semua uangnya. Kita bisa memprediksi pasar saham negara lain akan terpengaruh, begitu juga dia. Fu Rongqi mengangguk. Di bawah bimbingan Profesor Liang, Fu Guangzheng telah berkembang pesat dan menjadi dewasa. Dia lebih mirip penerus Fu Rongqi sekarang. Fu Rongqi menatap kedua adiknya. Apakah kalian semua mendengarnya? Bagaimana Soros tidak tahu tentang ini? Setiap kali kita berinvestasi, kita juga akan menyimpan sebagian uang kita untuk keadaan darurat atau untuk kembali. Apakah Anda semua berpikir Soros tidak akan melakukan itu? Jika dia dapat membangun portofolio posisi pendek di negara lain, dia harus memulihkan kerugiannya. Mungkin dia masih bisa mendapat untung jika dia punya nyali. Saat ini, tidak masalah apakah Soros berani mengambil risiko. Dia tidak punya pilihan, atau dia tidak bisa memulihkan kerugiannya. Ini seperti berjudi, tetapi Soros harus bertaruh, dan dia memiliki peluang besar untuk menang. Fu Rongku dan Fu Rongbing saling memandang dan tersenyum. Fu Rongjing tidak mengatakan apa-apa dan hanya duduk di sana sambil tersenyum. Jika Guangzheng tidak memberitahunya tentang hal ini, dia juga akan memiliki pemikiran yang sama dengan saudara laki-lakinya yang kedua dan ketiga. Uang dapat diperoleh dengan cepat di pasar keuangan, dan ini membuat Fu Rongjing lebih bertekad untuk membiarkan Fu Guangzheng menikahi Liang Yin. Dengan bantuan Profesor Liang, mereka semua akan mendapatkan lebih banyak uang di masa depan, dan dia tidak perlu khawatir tentang Guangzheng. Putra sulungnya Guangxian tidak sebaik Guangzheng, dan dia ingin meninggalkan lebih banyak uang untuknya. Fu Rongqi telah mengisyaratkan bahwa kepala keluarga berikutnya adalah Fu Guangzheng. Fu Rongjing sangat menghormati kakak tertuanya. Jika dia adalah kepala keluarga saat ini, penggantinya akan menjadi salah satu putranya dan bukan keponakannya. Keputusan ini akan menjadi kriteria keluarga. Kepala keluarga masa depan akan dipilih berdasarkan bakat dan kesuksesan mereka. Kriteria ini akan menjamin keluarga Fu akan memiliki pemimpin yang paling cocok untuk memimpin mereka di masa depan. Semakin kuat keluarga, semakin banyak manfaat yang akan mereka dapatkan. Status sosial mereka juga akan meningkat. Fu Rongjing berbalik dan melirik Feng Yu. Jika Fu Rongqi tidak mewakili keluarga Fu untuk berdamai dengan Feng Yu,
keluarga Fu mungkin tidak akan menjadi keluarga terkaya di Asia, dan Guangzheng tidak akan menjadi penerus berikutnya. Ketika media melaporkan tentang Fu Guangzheng, mereka juga akan menyebut Fu Rongjing. Ini membuatnya bangga. Keponakan Feng, apa yang akan kamu investasikan selanjutnya setelah ini? Apakah Anda masih akan berinvestasi di masa depan, atau apakah Anda berinvestasi di pasar saham? Fu Rongqi bertanya dan tertawa. Feng Yu menyeka mulutnya dan tersenyum pada Fu Rongqi. Paman Fu, kamu sudah tahu jawabannya, mengapa kamu bertanya padaku? Pasar masa depan terlalu fluktuatif baru-baru ini. Itu melelahkan untuk memantaunya, dan keuntungannya tidak akan tinggi. Hahaha, sepertinya kita berada di halaman yang sama lagi. Saya akan berinvestasi di pasar saham Korea Selatan. Tentu saja, jika ada beberapa perusahaan yang bagus, saya akan mempertimbangkan untuk membelinya. Saya juga melihat ke Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lain. Apakah kamu tertarik? Keluarga Fu memiliki banyak investasi di Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia. Dengan dana yang cukup, wajar jika mereka menambah investasi di sana. Tapi Feng Yu tidak berharap keluarga Fu mempertimbangkan Korea Selatan terlebih dahulu. Korea Selatan juga menjadi target Feng Yu. Teknologi internet Korea Selatan adalah salah satu yang terbaik di dunia. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Korea Selatan memiliki infrastruktur internet terbaik di dunia. Mereka lebih baik dari AS, Jepang, dan banyak negara lain. Perangkat lunak, PC, game PC, peralatan rumah tangga, Dell. Mereka termasuk yang terbaik di dunia. Saat PC dan internet berkembang, pasar video game, Dell, akan memiliki potensi tinggi, dan Feng Yu punya rencana di benaknya. Dia ingin mengakuisisi Wimed dan Actos Soft, perusahaan yang mengembangkan game PC, Legend of Mir. Di masa depan, Feng Yu ingin membangun kerajaan permainannya, dan mengembangkan sendiri semua judul populer dari kehidupan sebelumnya. Juga, dia dapat mengirim orang-orangnya ke dua perusahaan ini untuk pelatihan. Setelah mereka menguasai semua teknik, orang Cina dapat mengembangkan semua game online populer. Saya juga sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di perusahaan Korea Selatan. Saya suka bermain game PC dan sedang berpikir untuk mengakuisisi satu atau dua perusahaan untuk mengembangkan game yang saya sukai. Juga, saya akan berinvestasi dalam elektronik atau membeli beberapa teknologi dari perusahaan-perusahaan ini. Tentu saja, saya juga akan berinvestasi di beberapa perusahaan Eropa dan AS. Anda suka bermain game PC, dan Anda ingin membeli perusahaan game PC. Fu Rongqi memikirkan usia Feng Yu dan merasa dia mungkin masih ingin bersenang-senang. Mengembangkan game PC dapat menghasilkan uang, tetapi dia tidak percaya bahwa itu akan sangat menguntungkan. Hahaha, baiklah. Beritahu saya jika kami memilih perusahaan yang sama. Kami akan mundur dan tidak akan bertarung denganmu. Fu Rongqi tertawa. Terima kasih. Feng Yu tersenyum. Dia tahu Fu Rongqi tidak akan pernah tahu seberapa tinggi keuntungan dari game PC di masa depan. Bab 995 Krisis Dana Kuantum. Ketika Feng Yu dan yang lainnya tertawa, seseorang putus asa. Soros berpikir dia masih memiliki kesempatan untuk melakukan comeback. Meski dana yang dimilikinya tidak banyak, namun jika dikelola dengan baik, ia harus mengembalikan modalnya. Namun saat ini, muncul masalah internal di Quantum Fund. Tidak pasti kapan ini dimulai. Sebuah rumor muncul di Quantum Fund bahwa Soros telah kehilangan semua uang klien mereka, dan akan segera bangkrut. Pembayaran yang dijanjikan Soros kepada para pialang itu tidak akan dipenuhi. Broker mendapatkan gaji tahunan dan bukan gaji bulanan. Mereka tidak dibayar bulanan, dan mereka tidak mengharapkan bonus apapun. Mereka menginginkan gaji dan komisi mereka berdasarkan kontrak mereka. Beberapa hari ini, banyak broker Quantum Fund telah meminta untuk mendapatkan gaji di muka, dan kebanyakan dari mereka meminta gaji 1 tahun. Di masa lalu,
ini tidak akan menjadi masalah. Bahkan jika semua pialang meminta gaji di muka, Quantum Fund akan membayar mereka. Bagaimanapun, Quantum Fund kaya. Tapi sekarang, itu berbeda. Semua uang Quantum Fund telah diinvestasikan ke pasar futures untuk menutup kerugian mereka. Mereka bahkan tidak mampu membiarkan broker mereka mendapatkan gaji 1 bulan, apalagi 1 tahun. Dana operasional kantor untuk bulan ini juga menyusut. Soros bahkan menggunakan propertinya, mobil sebagai jaminan pinjaman untuk berinvestasi di Quantum Fund. Dengan menggunakan uang cadangan Quantum Fund, Soros hanya dapat memulihkan modalnya paling banyak. Dia telah menjanjikan investornya setidaknya 10% keuntungan. Jika Soros tidak dapat menghasilkan keuntungan bagi investornya, ia harus menggunakan uangnya sendiri untuk menutupi kekurangannya. Quantum Fund akan menyusut secara signifikan, dan Soros akan keluar dari daftar kurang dari Forbes lebih besar dari terkaya. Quantum Fund pernah mengalami krisis di masa lalu. Saat itu, banyak investor yang menarik investasinya, dan Soros membeli Quantum Fund. Dia sangat gembira karena dia telah mendapatkan kendali penuh atas dana ini. Namun kali ini berbeda. Soros telah menderita kerugian yang signifikan, dan bahkan mungkin bangkrut. Terlalu sulit baginya untuk kembali. Soros tidak tahu mengapa ini terjadi. Pialang perusahaannya telah mempercayai dan menghormatinya. Mereka semua patuh di masa lalu, tapi kali ini, mereka semua sepertinya mencoba memberontak melawannya. Bos, apa yang harus kita lakukan? Jika kami tidak memberikan gaji mereka, operasi kami akan bermasalah. Draken Miller panik. Jika semua broker pergi, bagaimana mereka akan mengelola begitu banyak kontrak? Selanjutnya, semua kontrak ini berasal dari banyak akun. Pasar futures bergejolak, dan mereka mungkin menderita kerugian jika perdagangan tidak masuk tepat waktu. Depresiasi rubel yang tiba-tiba adalah contoh yang bagus. Manajer dana dan pialang tidak dapat bereaksi tepat waktu dan menyebabkan kerugian besar. Tenangkan mereka. Anda harus menenangkan mereka. Beritahu mereka bahwa dalam 2 minggu lagi, masalah arus kas kami akan diselesaikan. Tidak hanya kami akan melepaskan gaji mereka, tetapi kami juga akan memberi mereka bonus. Soros menyalakan cerutu keduanya untuk menenangkan diri. Bos, saya pikir Anda harus berbicara dengan mereka. Hanya Anda yang bisa menenangkan broker itu. Miller dan saya telah berbicara dengan mereka, tetapi mereka menolak untuk mendengarkan. Betul sekali, bos, kami mempercayai Anda, dan broker juga mempercayai Anda. Mereka mungkin tidak mempercayai apa yang kita katakan. Bos, haruskah kita memecat 1 atau 2 dari mereka sebagai peringatan kepada yang lain? Keempat fund manager itu memberi saran kepada Soros. Kepentingan mereka sejalan dengan Soros, dan sebagian besar uang mereka telah diinvestasikan di Quantum Fund. Ketika kami menghasilkan uang tahun lalu, kami telah memberi mereka bonus dan komisi yang tinggi. Bonus mereka lebih tinggi dari gaji mereka. Bagaimana mereka bisa melakukan ini sekarang? Kita harus memberi mereka pelajaran. Draken Miller memarahi. Soros menyesal memberikan bonus tinggi kepada pialang itu Natal lalu. Jika tidak, perusahaan masih akan memiliki sejumlah uang untuk mengatasi masa-masa sulit ini. Dia seharusnya menyimpan sebagian keuntungan investornya di perusahaan, dan mereka akan memiliki lebih banyak dana sekarang. Tapi mungkin jika Soros melakukan hal itu, kerugiannya akan lebih tinggi kali ini. Dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk pulih. Sekarang, bukan saatnya bagi mereka untuk menyesalinya. Mereka harus memikirkan solusi untuk melewati krisis ini. Jika Quantum Fund bisa mendapatkan investasi besar sekarang, Soros dapat memulihkan kerugiannya dan menghasilkan beberapa keuntungan. Bos, kalian semua harus menonton program di stasiun TV XX sekarang. Sekretaris Soros memasuki ruangan, berteriak. Soros dengan cepat menyalakan TV dan beralih ke saluran itu. Ini adalah program TV tentang keuangan,
dan mata Soros berkedut ketika dia melihat seorang broker di program itu. Soros menatap Miller. Miller juga terkejut. Broker ini adalah mata-mata yang mereka kirim ke pihak Feng Yu. Mengapa orang ini ada di TV, dan mereka tidak sadar? Saya bilang saya lebih mengerti tentang quantum funds daripada kalian semua. Saya pernah bekerja di anak perusahaan quantum fund sebelumnya dan akrab dengan operasi mereka. Kali ini, saya yakin quantum fund telah kehilangan semua uang klien mereka. Betul sekali, quantum fund akan memiliki cadangan, tetapi Anda semua dapat memeriksa akun perdagangan tersebut. Cadangan adalah akun quantum fund dan bukan klien mereka. Ini berarti bahwa mereka telah kehilangan semua uang klien mereka, tetapi uang mereka sendiri masih ada. Klien mereka dapat menuntut mereka, tetapi sebelum kasus ini selesai, bos of quantum fund dan para manajer masih dapat hidup mewah. Para investor itulah yang akan menderita kerugian. Bahkan jika quantum fund mengembalikan investasinya di masa depan, apakah investor tersebut tidak akan menderita kerugian? Bagaimana dengan bunga dan biaya peluangnya? Tukang giling, apa yang sedang terjadi? Soros berteriak marah. Bos, saya tidak tahu tentang ini. Tapi aku yakin orang ini telah mengkhianati kita. Draken Miller sangat marah. Dia telah membayar pria ini dalam jumlah besar, tetapi pada akhirnya, pria ini mengkhianati mereka. Dia tiba-tiba menyadari bahwa bahkan orang yang mereka kirim ke sisi Feng Yu bisa mengkhianati mereka. Bagaimana dengan orang-orang di perusahaan mereka? Apakah mereka juga akan mengkhianati perusahaan? Bos, pasti ada mata-mata di perusahaan kita. Draken Miller berteriak. Orang yang menanam mata-mata atau menyuap seseorang di perusahaan pasti Feng Yu. 3 manajer dana lainnya tercengang. Soros mematikan cerutunya dengan seluruh kekuatannya. Menyelidiki. Cari tahu siapa mata-mata segera. Saya akan menenangkan para pialang itu. Anda semua harus melakukan apapun yang Anda bisa untuk memimpin sisanya untuk mengikuti rencana kami. 2 minggu ini sangat penting. Soros bergegas keluar dari kantor. Draken Miller dan yang lainnya saling berpandangan sebelum mengikutinya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.